Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam, Ibu Farah. Perkenalkan, saya Siti Rodifatul Ilaiyah, mahasiswa Teknik Kimia dengan NPM 230651873. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas keempat, yaitu toksikologi, yang saya ambil yaitu senyawa asam asetat glasial. Nah, di sini ada pendahuluan mengenai asam asetat glasial. Jadi, asam asetat glasial ini atau dikenal dengan rumus kimia CH3COOH memiliki bentuk cairan yang bening, tidak berwarna, dan juga memiliki bau yang tajam sampai menusuk hidung dan juga sangat korosif. Nah, fungsi dari asam asetat ini digunakan sebagai bahan baku sintetis kimia seperti asetat, ester, dan juga vinil asetat. Selain itu, asam asetat juga biasanya digunakan sebagai pelarut organik dan reagen untuk analisis kimia dan juga disinfektan dalam konsentrasi yang rendah. Nah, berikut ini ada pun poin-poin penting dari MSDS yang mana untuk yang pertama yaitu identifikasi bahannya sendiri. Nah, produknya sudah seperti saya mention sebelumnya, asam asetat glaseal yang memiliki bahaya yaitu yang pertama korosif, yang masuk ke dalam kategori satu dan juga flammable, terus juga iritan, dan terakhir health hazard. Nah, ada pun beberapa hazard statement yang mana beberapa hazard ini yaitu H226 yaitu cairan dan uap mudah terbakar, H314 menyebabkan luka bakar kulit serius dan juga kerusakan mata, dan H318 menyebabkan kerusakan mata yang serius, H335 dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Nah, kemudian apabila sudah terjadi terhirup, terkena kulit, dan juga kena mata, apa sih tindakan pertama yang bisa kita lakukan? Yang pertama, apabila terhirup, bisa dipindahkan ke udara yang segar dan juga memberikan oksigen jika sulit bernapas. Dan yang kedua, apabila tertelan, jangan dipaksakan untuk muntah, bisa segera dengan mencari bantuan medis dan juga sebelum bantuan medis datang bisa diberikan air 1 sampai dengan 2 gelas. Dan yang ketiga, apabila terkena kulit, bisa dicuci dengan sabun dan juga air mengalir dengan waktu minimal 15 menit. Dan yang terakhir, apabila terkena mata, bisa dibilas dengan air mengalir juga selama 15 menit sambil membuka kelopak mata agar cairan asam asetat bisa ikut mengalir dengan menggunakan air yang tadi. Dan apabila sudah terjadi dan juga tindakan sebelum pencegahan tersebut, gimana sih caranya kita dengan menggunakan tindakan yang aman dan juga penyimpanan yang aman? Yang pertama, kita bisa menyimpan di tempat yang sejuk, kering, dan juga berventilasi baik. Dan juga selain itu bisa menjauhkan dari sumber panas, api terbuka, dan sinar matahari secara langsung. Dan yang ketiga, bisa menggunakan wadah yang tertutup rapat dengan menggunakan bahan logam yang tahan pelarut. Dan yang terakhir, bisa menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan nitril, kacamata pelindung, dan juga masker organik. Nah, berikut ini merupakan informasi pembuangan limbah asam asetat glasial. Yang pertama, limbah asam asetat glasial ini termasuk ke dalam kategori limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan juga beracun dan korosif. Jadi jangan dibuang ke saluran air atau tanah. Dan bisa dikumpulkan dalam wadah SDPE khusus limbah organik dan juga bisa diserahkan ke pengelola limbah B3 yang terdaftar. Dan bagaimana sih cara langkah penanganan atau tumpahan insiden yang sudah terjadi? Yang pertama, bisa evakuasi area dan juga gunakan APD lengkap. Dan yang kedua, bisa mematikan sumber api apabila terjadi kebakaran. Dan yang ketiga, netralisasi tumpahan dengan menggunakan natrium karbonat atau soda ash. Dan yang keempat, bisa menggunakan alat penyerap seperti pasir kering atau vermikulit. Dan yang terakhir, bisa memasukkan ke wadah limbah B3 yang tertutup karena asam asetat ini sifatnya volatil atau mudah menguap, jadi sangat berbahaya apabila terkena bahan-bahan yang bisa membuat dia meledak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Ibu.